wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Stiana, mahasiswi PGSD dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menampilkan video wawancara terkait sumber daya manusia yang ada di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Stiana, mahasiswi PGSD dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait sumber daya manusia di sekolah dasar. Ya, sebelumnya saya boleh tahu ibu namanya siapa? Nama saya Reka Luciana Kawati, SPD. Ya, ibu sudah mengajar? Sudah mengajar di TK dari tanggal 13 Juli 2013. 2013 berarti sudah sekitar 7 tahun ya? Iya, 7 sekitar tahun. 7 Selain tahun. di TK ada sekolah lain atau gimana? Ada di SMP yaitu tanggal 15 Juli 2014. 2014. Iya. Berarti ada dua lembaga ya, TK dan lembaga. SMP. Iya. Ya. Jadi ibu kan sudah mengajar cukup lama nih ya, berarti Iya. juga udah mengalami mengajar dengan kurikulum 2006 juga ya Iya. berarti. Iya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait sumber daya manusia di sekolah dasar saja. Jadi, apa yang Ibu ketahui tentang sumber daya manusia yang ada di sekolah dasar? Sumber daya manusia di sekolah dasar itu yaitu suatu organisasi yang terdiri dari mulai dari atas yaitu kepala sekolah, terus wakil kepala sekolah, terus ke bawahnya kurikulum, ada lagi staf TU, dan ada berbagian perpustakaan, dan sisanya adalah guru bidang studi masing-masing. Menurut Ibu nih, dari setiap tingkatan itu, dari kepala sekolah ke guru sampai staf-staf yang terbawah itu, mereka itu mempunyai level kepentingan yang sama atau enggak sih di sekolah itu, atau kepentingannya itu berbeda-beda gitu? Kalau tanggung jawab itu sama ya, yaitu memajukan sekolah, terus meningkatkan sumber daya anak-anak, kecerdasan anak-anak. Kalau untuk kepentingan mungkin mereka berbeda-beda golongannya ya, karena masing-masing mereka tergantung lama bekerja mereka di situ, dan mereka mengabdi sama negara itu berapa tahun lamanya, itu masing-masing golongannya berbeda-beda. Terus menurut Ibu nih, apa sih peran-peran penting yang ada pada setiap sumber daya manusia, seperti kepala sekolah itu peran pentingnya apa, guru peran pentingnya apa gitu? Ya, masing-masing jabatan mungkin ada tanggung jawabnya masing-masing, yaitu kepala sekolah perannya sebagai kepala sekolah yaitu dia harus bisa menguasai seluruh standar ya, standar yang 8 standar pendidikan itu, yaitu standar isi dan standar kebiayaan, dan selanjutnya banyak, ada 8 standar ya. Dan yang lain juga sama memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi ada kurikulum, ya dia menyangkut tentang kurikulum. Misalkan kalau TU tentang pembiayaan, dana, gitu. Terus kalau misalkan nih dari sumber daya manusia di sekolah itu sendiri tidak memenuhi kualitas yang seharusnya, itu apa sih dampaknya gitu? Dampaknya bisa balik ke sekolah itu sendiri. Jadi kalau kualitas atau tanggung jawab menurun, jadi kualitas sekolah itu otomatis langsung turun pamornya di masyarakat gitu. Jadi daya tarik dari konsumen tersebut jadi menurun. Jadi dia lebih memilih kualitas yang baik, di mana nih ngajarnya yang baik, pengajarnya yang berkualitas yang bagus gitu. Terus menurut pendapat Ibu sendiri, kalau ada dari sumber daya alam dari salah satu sekolah yang seperti itu kan mengakibatkan siswa-siswa baru itu jadi enggan ya untuk masuk. Jadi solusinya itu seperti apa sih menurut Ibu? Solusinya sih ada berbagai macam ya. Contohnya mungkin promosi yang menarik ya, mempromosikan menarik, misalkan dengan anak-anak berkualitas, misalkan dengan cara anak-anak itu diikutin lomba-lomba misalkan gitu. Terus bangunan-bangunan yaitu dirapihkan bangunannya biar daya tariknya lebih
tinggi gitu. Terus kualitas guru-gurunya juga harus ditingkatkan biar puas orang tua. Terus juga dari pendidikan guru itu kan kadang ada juga tuh guru yang cuma lulusan SMA, terus ada juga guru yang sudah sarjana. Itu tuh menentukan kualitas dari sumber daya manusia di sekolah itu sendiri nggak sih? Tentu aja menentukan, soalnya kan sekarang itu standar jadi guru itu S1, jadi minimal yang SMA itu harus kuliah lagi, yaitu sesuai dengan jurusannya atau dia harus linier sesuai dengan yang dia ajar atau dia pelajari, dia ajarkan ke anak-anak. Misalkan dia mengajar IPA, dia harus jurusan IPA. Misalkan dia bahasa Indonesia harus jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir, harapannya untuk sumber daya manusia di sekolah itu sendiri tuh kedepannya gimana sih? Harapannya sih maunya jadi di setiap sekolah itu harus bisa punya keunikan sendiri. Terus kualitas dari sekolah itu sendiri selain guru-guru, kepala sekolah, maksudnya terus promosinya yang menarik lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu bisa sangat mempengaruhi daya tarik dari masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Terima kasih Ibu Sama-sama. untuk waktunya, maaf mengganggu. Gak apa-apa. Dari wawancara yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sumber daya yang ada di sekolah terdiri dari beberapa jenis, yaitu sumber daya dalam bentuk sarana dan prasarana, sumber daya dalam bentuk dana, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, staf-staf seperti tenaga administrasi dan tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah. Jadi, sumber daya manusia yang ada di sekolah itu memiliki tingkatan atau level kepentingan masing-masing. Semakin bagus kualitas sumber daya manusia yang ada di sekolah itu sendiri, semakin bagus pula kualitas dari lembaganya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah cerminan dari kualitas lembaga itu sendiri. Terima kasih. Sekian video wawancara yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.